Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar etika AI yang berjudul Analisis Kebijakan Kecerdasan AI di negara USA dan perbandingannya dengan Indonesia. Oke, next. Kami perkenalan dulu ya. Anggota kelompoknya. Saya Naufal Habib Asyidik dengan NIM 1031124001008. Saya dengan anggota Pisagor Nugra dengan NIM 103112400125. Saya Sidiki Jamana Putra dengan NIM 1031124000129. Saya Rida Akifa dengan NIM 1031124000132. Saya Bozaki Setiawan dengan NIM 1031124000134. Next, kita ke materinya. Yang pertama, ada kebijakan AI terhadap pemimpin. 1. Era Joe Biden pada 2021 hingga 2024. Ada Executive Order 14110 yang berfokus pada AI yang aman, transparan, dan dapat dipercaya, terutama untuk keamanan cyber dan proyek sintesis biologi. Selanjutnya ada National Security Memorandum, menyatakan AI penting untuk strategi keamanan nasional. Yang ketiga ada A Bill of Rights, menetapkan 5 prinsip, keamanan sistem, perlindungan diskriminasi algoritmik, privasi data, transparansi, dan pilihan manusia. Yang keempat ada komitmen industri, perusahaan besar seperti Google dan Microsoft berkomitmen untuk secara sukarela untuk mitigasi risiko AI. Selanjutnya ada di era Donald Trump. Yang pertama ada Executive Order 14179, yaitu menghapus regulasi yang dianggap menghambat inovasi AI, mendorong diregulasi. Yang kedua ada penunjukan David Ossex ditugaskan pemimpin kebijakan AI dan kripto, menekankan kebebasan berbicara. Yang ketiga ada pembentukan Doge dipimpin oleh Elon Musk, fokus efisiensi pemerintahan lewat teknologi, termasuk pemangkasan anggaran. Selanjutnya perbandingan dengan Indonesia. Amerika Serikat memiliki kerangka kebijakan yang lebih matang dan terstruktur, dengan dukungan kuat dari sektor swasta. Sementara itu, Indonesia masih dalam tahap awal. Amerika Serikat fokus pada pengembangan AI yang aman, transparan, dan inklusif. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi fondasi utama. Sedangkan Indonesia belum memiliki kebijakan nasional yang terintegrasi. Pendekatannya masih tersebar antar lembaga dengan fokus pada pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi teknologi, serta proyek pencontohan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Dokumen seperti Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial tahun 2020 sampai tahun 2045 menjadi acuan awal. Hal yang bisa diadopsi oleh Indonesia. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kebijakan AI Amerika Serikat untuk memperkuat regulasi dan tata kelola nasional seperti yang pertama, audit sistem AI. Mewajibkan audit sistem untuk mendeteksi dan mengatasi diskriminasi atau bias sebelum digunakan secara luas. Yang kedua, manajemen risiko AI. Mengembangkan kerangka kerja berbasis standar nasional guna membantu organisasi memahami dan menangani risiko AI. Yang ketiga, kolaborasi multi pihak. Membangun ekosistem kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan akademisi untuk riset, pengembangan, dan pengawasan AI. Yang keempat, kebijakan AI dan transparansi. Menetapkan regulasi yang menjamin perlindungan data, transparansi algoritma, dan hak pengguna. Yang kelima, pengembangan SDM. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan AI, dan peningkatan kualitas institusi pendidikan teknologi. Oke, selanjutnya di sini ada masalah dan kendala di Indonesia. Dalam upaya mengadopsi model Amerika Serikat, Indonesia menghadapi beberapa tantangan besar. Yang pertama ada audit dan akuntabilitas, yang mana kurangnya tenaga ahli di bidang audit AI, infrastruktur teknologi yang masih terbatas, dan budaya transparansi yang belum kuat. Yang kedua ada manajemen risiko, tidak adanya standar nasional yang komprehensif, serta tantangan dalam menyesuaikan standar global dengan konteks lokal. Yang ketiga ada kolaborasi, sinergi antara pemerintah, industri, dan akademisi masih lemah dengan keterbatasan dana dan perbedaan tujuan. Yang keempat ada etika dan transparansi. Kesadaran tentang pentingnya regulasi etika masih belum merata dan mekanisme pengawasan masih belum efektif. Yang terakhir ada pengembangan SDM. Jumlah ahli AI dan ilmuwan data masih terbatas dan sistem pendidikan belum sepenuhnya mampu mencetak talenta yang sesuai dengan kebutuhan industri AI. Sekarang solusinya fokus di SDM, pendidikan dan pelatihan AI, kerjasama internasional, terus infrastrukturnya investasi teknologi untuk audit dan evaluasi AI, standar risiko nasional disesuaikan dengan konteks lokal. Kolaborasinya perkuat sinergi antara sektor, kesadaran etika,
edukasi, regulasi jelas, dan pengawasan efektif. Terakhir, daya tarik investasi untuk insentif untuk menarik investor dan talenta AI. Ini daftar pusaka sumber-sumber yang kami dapatkan untuk membuat presentasi ini. Dan itu saja. Terima kasih mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.